Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas materi yang lalu mengenai vektor. Jadi pada bagian pertama itu kita telah membahas beberapa definisi singkat dari vektor serta beberapa operasi matematik yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan persoalan target tentang vektor, yakni penjumlahan, pengurangan, serta adanya perkalian vektor yang terbagi atas dua, yakni perkalian titik atau dot product dan perkalian silang atau cross product. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang vektor, terkhusus pada bagian proyeksi vektor. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk ke materi ini. Jadi misalkan kita memiliki suatu bidang dua dimensi, ada sumbu X dan ada sumbu Y, kemudian kita memiliki suatu vektor R yang mengarah pada bidang XY dan membentuk sudut sebesar θ relatif terhadap sumbu X. Berdasarkan gambar ini, maka kita bisa menguraikan atau memproyeksikan vektor tersebut menjadi dua buah komponen, yakni proyeksi vektor R relatif terhadap sumbu X yang kita kenal sebagai Rx dan proyeksi vektor R relatif terhadap sumbu Y yang kita kenal sebagai Ry. Kemudian bagaimana cara menentukan Rx dan Ry itu? Nah, kita bisa gunakan pendekatan trigonometri. Jadi secara singkat bahwa cos θ itu adalah alas dibagi miring ya, atau cos θ sama dengan Rx dibagi dengan R. Berarti Rx-nya itu adalah R dikalikan dengan cos θ. Nah, dengan yang cara sama, maka nanti kita bisa peroleh Ry-nya, yakni adalah R sin θ. Apabila kita telah menemukan masing-masing komponennya, Rx dan Ry-nya, berarti kita bisa mencari resultannya, yakni R atau resultan vektor itu sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Maka kita dapatkan nilai R dari vektor tersebut resultannya. Lebih lanjut, apabila kita ingin mencari sudutnya hasil proyeksi vektor tersebut, maka dengan mudah dapat kita tuliskan dalam bentuk θ sama dengan tangen inverse hasil bagi antara Ry dan Rx. Oke, jadi itu adalah materi dasar terkait tentang proyeksi vektor. Sekarang kita coba mengerjakan latihan soal berikut. Jadi di sini kita memiliki dua buah vektor yang berada pada bidang dua dimensi, yakni vektor F, kita sebut saja vektor gaya pertama itu yang berada, yakni sebesar 30 ton dan bentuk sudut sebesar 60 derajat relatif terhadap sumbu X. Selain itu kita juga memiliki vektor gaya yang kedua, yakni sebesar 20 ton yang membentuk sudut sebesar 30 derajat relatif terhadap sumbu X negatif. Nah, tugas kita adalah mencari vektor resultan dan sudut vektor resultan. Jadi langkah pertama itu adalah kita menggambarkan tabelnya terlebih dahulu untuk memudahkan. Jadi kurang lebih proyeksinya itu dapat kita lihat sebagai berikut. Jadi untuk gaya yang pertama itu kita proyeksikan kepada sumbu X, kita proyeksikan juga pada arah sumbu Y. Sedangkan untuk vektor yang kedua, kita proyeksikan juga pada arah sumbu X negatif dan pada arah sumbu Y positif. Berarti ada empat buah komponen vektor, Rx dan Ry untuk vektor pertama dan Rx dan Ry untuk vektor kedua. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita bikin tabelnya seperti ini. Ada komponen gaya relatif terhadap sumbu X dan relatif terhadap sumbu Y. Di sini komponen itu vektor pertama 30 Newton. Untuk sumbu X-nya berarti berdasarkan rumus yang tadi adalah Fx cos 60 ya. Berarti 30 kita kalikan dengan cos 60. Cos 60 itu adalah 1/2, berarti 30 kali 1/2 kita dapat 15 Newton. Adapun komponen vektor gaya pertama relatif terhadap sumbu Y positif adalah 30 sin 60. Sin 60 itu 1/2 akar 3, kita
kalikan 30, kita peroleh 15 akar 3. Untuk vektor gaya yang kedua, 20 Newton, berarti 20 cos 30. Kenapa ada tanda minus di sini? Karena pada kuadran kedua yang positif hanya sin, sedangkan cos tangan itu dia paling negatif. Oleh karenanya di sini kita beri tanda negatif. Kita selesaikan, kita peroleh hasil untuk komponen gaya 20 Newton relatif terhadap sumbu X negatif ini sebesar minus 10 akar 3, di mana cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Oke. Cara yang sama untuk komponen sumbu Y pada vektor gaya 20 Newton ini adalah 20 sin 30. Sin 30 itu 1/2, kita kalikan 20 dapat 10. Nah, sampai di sini kita menjumlahkan komponen vektornya untuk masing-masing sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X itu jumlah resultan komponen gaya pada sumbu X yakni sebesar minus 2,3, sedangkan pada sumbu Y itu adalah 35,9. Sehingga resultan itu adalah akar fx kuadrat tambah fy kuadrat. Kurang lebih kita tuliskan seperti ini, maka kita peroleh hasil sebesar 36 Newton. Adapun sudutnya, yakni tangan inverse dari Fy dibagi dengan Fx. Jadi, theta sama dengan tangan inverse 35,9 dibagi minus 2,3, kita peroleh hasil sebesar minus 86,3. Minus 86,3 ini itu dia diukur dari sudut yang ini, X negatif, kita tarik. Oke. Apabila kita ukur dari X positif, berarti 180 kita kurangkan minus 86,3, kita peroleh 93,7 derajat. Karena resultan yang diperoleh dan sudutnya juga kita peroleh, berarti kita bisa menggambarkan vektor resultan dari kedua buah vektor tersebut, yakni sebagai berikut. Oke, dia itu memiliki panjang sebesar 36 Newton dan membentuk sudut 93,7 derajat relatif terhadap sumbu X positif atau 86,3 derajat relatif terhadap sumbu X negatif. Oke, kalau begitu sekian pembahasan singkat mengenai materi vektor terkhusus pada bagian proyeksi vektor. Jika kalian punya pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.